Seseorang dilihat dari tingkah laku dan kebiasaan yang sering ia lakukan. Jika seseorang melakukan hal yang buruk, tentu dapat disimpulkan bahwa ia memiliki kepribadian yang buruk juga. Sebaliknya, jika seseorang melakukan hal yang baik, tentu baik juga kepribadiannya. Contoh, ada orang yang suka mengejek atau menghina orang lain secara tidak langsung melalui media sosial. Tentu orang cerdas membaca hinaan atau ejekan itu akan menyimpulkan bahwa ia adalah orang yang tidak suka menghargai atau suka mencari masalah. Namun, ada orang yang suka menolong, memuji hasil karya orang lain, selalu sopan dan santun saat berbicara. Tentu orang cerdas melihat hal tersebut akan menyimpulkan bahwa ia adalah orang yang suka menghargai dan murah hati. Kedua perilaku yang berbeda tersebut sudah sangat jelas adanya, di mana orang yang melakukannya pun tahu apakah itu perilaku baik atau buruk. Namun, ada beberapa kebiasaan kecil yang banyak orang anggap remeh tanpa disadari menjadi sumber dari kepribadian yang buruk. Faktanya, kebiasaan menyalin hasil yang sudah ada, jika dalam istilah bahasa Inggris yang disebut copy-paste, atau kopas, sering sekali dilakukan oleh banyak orang, bukan dari kalangan pelajar saja, tetapi tenaga pendidik, pegawai perusahaan, hingga pejabat juga melakukan kebiasaan tersebut. Bukannya buruk, kopas biasanya dilakukan untuk mempermudah pekerjaan, jadi tidak perlu menulis atau mengetik ulang. Tapi, pada kondisi tertentu, hal tersebut merupakan tindakan yang buruk. Misal ada siswa yang menyalin pekerjaan siswa lain, hal tersebut disebut curang. Tentu, dapat disimpulkan bahwa siswa tersebut adalah siswa pemalas, tidak mau berusaha mengerjakan sendiri, dan tidak yakin akan kemampuannya. Kejadian yang sama seringkali terjadi pada kehidupan sehari-hari, namun tidak disalahkan atau tidak dianggap buruk. Begini, pernahkah kalian melihat atau melakukan kopas pada sebuah teks singkat di HP telepon genggam kalian? Ini biasanya terjadi pada sebuah grup di media sosial yang mayoritas anggotanya berteman atau sudah saling mengenal. Contohnya, jika sudah malam Idul Fitri salah satu anggota grup akan mengucapkan permohonan maaf atas kesalahannya di waktu silam, lalu, selang beberapa detik, akan ada salah satu atau dua anggota grup yang mengucapkan ucapan dengan teks yang sama persis, sampai titik, koma, dan emotikon juga sama, kemudian, diikuti oleh 3, 4, 5 orang dengan teks yang sama, kemudian dioper ke grup dan sosmed yang dimiliki. Lainnya, juga begitu. Jujur saja, tidak perlu malu mengatakan jika pernah melakukannya, karena tidak ada yang akan menyalahkan. Namun, orang-orang yang sensitif dapat menyimpulkan bahwa mereka yang melakukan kopas tersebut adalah orang-orang yang berkepribadian pemalas yang hanya ingin ikut berpartisipasi. Bagaimana tidak, hanya untuk membuat ucapan maaf dari lubuk hati yang paling dalam dan menyesali perbuatannya saja, yang hanya beberapa kalimat, mereka sudah kopas. Mungkin saat menjawab soal ulangan, membuat tugas akhir, membuat skripsi, mereka kopas juga. Masih dalam hal grup chat percakapan dalam kelompok di media sosial, baru-baru ini ada tren di mana teks anggota lain yang sudah dipost, dikopas, lalu diberi nomor sesuai urutan teks. Contohnya, ada yang menulis, "Ah, jangan dipercaya, omong doang tuh." Lalu yang kopas akan menulis, "Ah, jangan dipercaya, omong doang tuh." 2. Kemudian, yang lain ikut menulis, "Ah, jangan dipercaya, omong doang tuh." 3, dan seterusnya. Begini, mungkin yang kopas tersebut setuju dengan pendapat penulis pertama tersebut. Tapi jika ditelaah, mayoritas anggota grup tersebut tidak mau berdebat dengan mengemukakan pendapat sendiri. Tidak ada yang kontra, tidak setuju. Apalagi jika pendapat pertama tersebut bersifat merendahkan seseorang atau aturan, cepat sekali respon mereka. Kalau disimpulkan, kepribadian pemalas, suka ikut-ikut, dan tidak bisa mengemukakan pendapat sendiri, dapat dilihat dengan jelas dari kebiasaan kopas teks percakapan salah satu anggota grup di media sosial. Jadi, pesannya, hal kecil semacam itu sepatutnya dihindari, dan usahakan kemukakan pendapat sendiri, walau hanya dalam hal mengucapkan minal aidin wal faizin dan merespon pendapat dari orang lain. Percaya tidak percaya, kebiasaan suka berpendapat dengan cara dan gaya sendiri dapat meningkatkan rasa percaya diri dalam melakukan berbagai hal, dan bisa juga merangsang daya berpikir dan kreativitas di berbagai hal. Saya Ansetyo, terima kasih telah mendengarkan.